Gak usah banyak-banyak. Ada 4 sih sebetulnya, nanti kalau ada tambahan ya nyusul. Yang pertama itu ya, pertanyaan pertama itu apa? Bagaimana upaya penginternalisasian nilai karakter religius melalui kegiatan pramuka? Melalui kegiatan pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu adalah internalisasi kan ya. Okay. Sebetulnya pramuka ini kegiatan-kegiatan yang eksternal kan, yang eksternal dimana di Unuja sendiri sudah mulai sebetulnya sudah mulai banyak ya peminatnya sebetulnya. Cuman ketika dilihat beberapa bulan ke belakang ini, malah mereka sudah mulai ini, sebelum corona itu ya, mereka sudah mulai hirohnya kurang. Disebabkan apa? Satu mungkin pertama kedisiplinan ya, yang pertama yang menjadi catatan, ketidakdisiplinan dalam melakukan kegiatan, sehingga adik-adik terkadang, saya manggil adik-adik kalau ada pramuka ya, sehingga terkadang mereka malas untuk hadir ke pramuka. Terus yang menjadi, kalau yang menjadi karakter itu kan karakter itu yang melekat ya, maka pada yang menjadi ciri khas ya, yang menjadi ciri khas seseorang itu adalah karakter ya. Sehingga kalau pramuka itu adalah dikenal dengan disiplin. Jadi seorang pramuka itu adalah disiplin, tegas, dan sigap. Itu adalah seorang pramuka. Jadi kalau biasanya teman-teman ya dikenalnya gitu kalau pramuka. Jadi tidak lembek dalam melaksanakan kegiatan apapun. Terus nomor 2, kegiatan dalam pramuka apa saja yang jadi pendorong? Sebetulnya banyak kegiatan-kegiatan dalam pramuka itu banyak. Kalau di pramuka itu ada LKPB kan, yang paling yang harus dikuasai oleh seorang pramuka ada LKPB. Kalau dulu sebelum dirubah LPBB apa baris berbaris itu ya, baris berbaris itu yang paling dasar yang harus dikuasai oleh seorang pramuka. Kedua adalah kegiatan yang spesifik itu adalah kegiatan apa istilahnya, kepematerian itu adalah ada semapur, ada candi ya, ada apalagi pendalaman sejarah tentang Paden Powell. Cuman yang saat ini itu adalah, kalau melihat dari kondisinya di Unuja ya kan, sudah berkembangnya pramuka mulai dari siaga sampai ke pendeka, sampai ke pendeka, itu adalah merupakan bentuk kedisiplinan adik-adik pramuka ya kan, mulai dari pembentukan siaga ya kan, awalnya kan dari 2016 untuk pramuka di Indonesia kan bangkit lagi, dari kemudian sampai sekarang tetap masih eksis. Itu merupakan bentuk bentuk kekonsistenan adik-adik pramuka. Sebetulnya banyak yang sudah yang perlu kita laksanakan di kemah biar tambah semangat adik-adik ya, seperti itu. Kalau semisal ini kan skripsinya saya tuh Kak, di dalam melalui kegiatan pramuka yang disebutkan dalam judul itu, saya fokuskan pada pengamalan Satya Dharma Pramuka sama penempuhan SKU dalam pembentukan nilai karakter religius itu. Bagaimana menurut Kakak? Penempuhan apa? Pengamalan Satya Dharma Pramuka. Pengamalan Satya Dharma Pramuka dengan penempuhan SKU. Dengan SKU dan SKK. Sebetulnya menurut saya selama ini penempuhan SKU di khususnya di mahasiswa ya, di mahasiswa dan mahasiswa Universitas Indonesia tidak pernah melakukan kan ya, tidak pernah. Lah ini terobosan baru bagi adik Wilda ya,
di Hilda untuk melaksanakan itu sebetulnya gampang. Yang penting dari kakak apa istilahnya, dari adik-adik pramuka itu sebetulnya konsisten dalam melaksanakan kegiatan untuk kenaikan pangkat ya, kenaikan pangkat tersebut. Jadi kalau memang satu ya, yang perlu kita laksanakan adalah schedule kegiatan. Jadi mulai dari tanggal itu tetap laksana, walaupun hanya ada 2 seumpamanya, kita tetap laksanakan dan itu. Karena kalau dalam jiwa pramuka itu adalah ya, untuk kenaikan pangkat adalah fardu ain, dimana seorang pramuka itu harus ya naik lah. Cuman di Unuja sendiri kayaknya masih belum ya, selama berkecimpung di pramuka mulai dari 2016 kayaknya masih belum ada kenaikan pangkat kayaknya. Seperti itu. Sempat ada penempuhan. Sempat ada berapa kali? Kemarin agak lama sih, sebelum corona ini. Kak Farhan yang Kak Farhan yang itu yang ya, mengharuskan. Cuman secara simbolitas ya. Iya. Yang bisa ditempuh monggo ditempuh, kayak gitu katanya orang. Terus dengan Kak Fafa izin tadi yang enggak, hari Sabtu kemarin. Menurut saya seperti itu tadi ya. Cuman sebetulnya harapan Pak Rektor itu dengan adanya pramuka di Indonesia ini, waktu itu saya masih ke Magelang, itu sebetulnya adalah ujung tombak dari semua kegiatan sebetulnya. Bagaimana pramuka ini menjadi apa ya istilahnya, contoh. Karena pramuka ini dari paling dasar sampai ke pusat ini ada terstruktur. Itulah pramuka. Yang lain nggak ada. Dari Kewaran sampai ke Kornas ini ada. Jadi terstruktur. Kenapa Pak Rektor itu dulu menginginkan pramuka ini harus ada di Nurjati, harus bangkit lagi. Karena itu beliau melihat mungkin beberapa banyak sepak terjang yang beliau harapkan. Nah, kalau harapan kami sebagai pengurus di Gudep ya kan, di Gudep itu adalah harus bangkit kembali. Giroh adik-adik yang kemarin sudah mulai kurang. Mungkin saya membacanya ada beberapa faktor memang. Ada yang di Bakti Husyada, ada yang di Racana. Nah ini yang di Racana ini mulai giroh ya. Giroh lebih banyak ke Bakti Husyada kayaknya ya. Giroh di Racana ini sudah nggak ada. Tinggal Kak Rudi kemarin konsultasi, ayo kalau mau dianukan seperti itu. Mungkin menurut saya seperti itu tadi. Jadi tentang karakteristik itu kan adalah kedisiplinan itu dalam melaksanakan kegiatan. Kalau yang menjadi faktor pendukung sekaligus penghambat saya pertama, khususnya di Racaan Pramuka Unuja. Pendukung ya. Pendukung. Pendukung itu adalah yang pertama adalah kalau dibaca secara struktural adalah seorang kakak pembina harus paham tentang kepramukaan itu adalah, sehingga mereka yang pembina itu kalau sudah paham tentang kepramukaan, maka mereka akan mendukung kepada adik-adik Racana. Satu itu. Kedua adalah adanya dengan dukungan dari pimpinan teratas. Itulah kalau di sini di Unuja ya tentu sudah didukung penuh oleh Pak Rektor. Terus
Lah ini adik-adik peserta didik ini harus ya apa istilahnya saling merangkul antara anggota baru dengan dari strukturan Racana terus ke pengurus ke bawahannya saling merangkul sehingga ada ikatan emosional ini. Terus kalau penghambat terkadang di pramuka itu ya Bang, terkadang yang paling spesifik adalah malas. Karena saya baca itu adalah ya itu saja kegiatannya. Ya kan? Ini yang menjadi penghambat sehingga mereka adik-adik yang baru, mahasiswa baru itu pusen. Ini yang menjadi penghambat. Lah ketika rasa pusen itu muncul dalam hati kita, pindah organisasi lain biasanya yang menjadi penghambat. Ya tergantung dari kembali kepada kecintaan terhadap pramuka ini. Saja. Kalau mungkin nanti ada juga terkadang yang jadi penghambat itu kalau kegiatan-kegiatan tidak terlaksana sehingga untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya ini malas. Itu bisa jadi. Oh, ada kendala ini. Saya ada memang. Mereka sudah girohnya sudah mulai kurang. Ya. Terus sudah mungkin sudah. Kalau untuk wawancaranya sekalian konsultasi tentang Racana Kak. Kebetulan KDR yang tahun sekarang saya ya yang putri. Nggih. Ketepatan ngambil judul skripsinya. Iya, kebetulan. Iya. Terus gimana ya, Kak? Emang kalau memang pengalaman saya di Racana dari tahun 2018 kalau masih KDR-nya Kak Kowi itu memang kegiatan kelihatan asyik tuh Kak. Tapi untuk selanjutnya kita kayak yang bosen tuh Kak. Itu dari apanya kita juga nggak tahu karena masih anggota baru tuh. Yang saya amati memang di masa Korkowi itu memang girohnya luar biasa, ya kan. Jadi pasti ada kegiatan, ya kan, pasti ada kegiatan. Walaupun Sarkawi itu mempunyai tipe-tipe kepemimpinan. Dah, kenapa di masanya Rudi, di masanya Kak Rudi ini sudah mulai merosot, ya kan? Rudi sementara itu saya baca itu lebih fokus keluar. Satu itu lebih fokus keluar untuk menghadiri, sedangkan di dalam ini sudah nggak lihat bagaimana untuk berkembang, nggak lihat. Satu itu ya saya baca. Terus adanya bakti husada. Sedangkan penerus Rudi tidak memperhatikan yang di bawah untuk bagaimana generasi selanjutnya. Anak-anak Racana akan pindah ke bakti husada. Kenapa? Lebih kegiatan lebih aktif. Saya juga bakti husada. Saya bacanya gitu. Sedangkan Rudi komunikasinya kurang dengan adik-adik, ya kan? Dengan adik-adik kurang. Mungkin itu yang menjadi faktor malasnya adik-adik untuk ke Racana. Saya juga eman ketika waktu itu Rudi konsultasi ke saya terkait dengan gimana katanya, Rud, kalau memang bakti husada sudah ada, ayo kita rangkul semuanya. Kapan jadwalnya Racana dan kapan waktunya bakti husada, tentunya berbeda-beda. Sampean jangan fokus di luar dulu. Kita ada 10, kita komitmen 10 ini betul-betul jadi untuk pengganti sampean. Gitu. Lah, ini mungkin yang menjadi kendala. Jadi satu kurang seorang pemimpin itu kan harus merangkul dari bawah sampai ke atas kan, rangkul semuanya. Jadi dan Kak Rudi sementara fokus di luar, ada acara ini hadir, sedangkan di bawah kan.
adik. Dan acara ketika saya datang itu rapat itu saja, gini saja kan. Iya. Lah ini males, tidak ada terbaru, sedangkan orang pramuka itu kan harus update kan gitu. Sebetulnya harapan kemarin bincang-bincang karena SK Gudeg itu akhir 20 sudah nggak ada. Banyak memang yang akan saya koordinasi dengan Kak Farhan, Pak Izin, terus Mbak Emma, terus Kak Hotnine. Ini akan akhir kayak SK-nya 2020. Nah ini akan insya Allah kalau Kak Farhan hadir di 2000 Desember ini datang dari Jakarta, akan ada rapat online kayak terkait dengan pramuka ke depan. Karena tanggung jawab saya dengan Kak Farhan. Kalau punya karena bapaknya Kak Farhan, Pak Faizin sebagai ketua Gudeg, Kak Farhan sekretaris, Kak Farhan pembina Gudeg, terus Pak Bahrul pembina Gudeg, pembina satuan itu adalah Kak Alfi, terus ada Kak Jasri, ada Bu Honen, ada Kak Hema, ada Kak Firiska, ada Kak pokoknya banyak. Ini pembina satuannya dan Kak. Dan ini sebetulnya perlu kita dudukkan bareng untuk lebih girohnya lagi. Mungkin 2021 kan sudah dibuka kayaknya. Kalau informasi tatap muka ini bisa ngumpul lagi kayaknya. Bisa jadi nanti. Sehingga nanti pramuka itu kelihatan sedih kembali. Untung saya sangat bersyukur dengan adanya Bakti Husyada itu. Kenapa? Ketika ada acara Bakti Husyada yang dipanggil kan? Iya. Kalau dulu sebelum ada Bakti Husyada adalah pramuka Racana. Iya. Karena girohnya dulu ini masanya Kak Kowi. Yang luar biasa memang. Punya tipe-tipe kepemimpinan. Sekarang ya itu sudah. Mungkin saran saya nanti kan ini kan sudah sampean ketua Racananya ya kan, yang putri. Kita yang baru menghadapi adik-adik yang baru itu mungkin lebih nampak kegiatan. Sebetulnya gitu. Kalau terkait dengan arahnya tinggal kita ngajukan saja ke ke rektor untuk kebutuhan dana berapa, mengadakan kegiatan apa, yang penting jelas. Ini jelas. Iya kan? Yang penting jelas. Gak tahu Kak Rudi sudah lama nggak komunikasi dengan saya. Saya juga gak pernah komunikasi. Gak pernah komunikasi. Lebih banyak ke Kak Kowi ya. Iya teman-teman gitu. Nah, karena apa? Aktif. Saya ya memang Kak Kowi itu memang luar biasa di masanya itu. Karena sampai saat ini pramuka sudah kadang ada guyonan teman-teman itu sudah di Racana sudah nggak kelihatan lagi, tidak berkoordinasi di sini itu kan ya, di masa migrasinya Kak Rudi. Awal-awal kan walaupun sedikit kan tetap berbaris kan, ada latka gitu kan, nampak, jadi kelihatan oleh dosen-dosen, oleh pimpinan itu kelihatan. Coba sekali-kali kalau suatu saat kalau sudah diperbolehkan tatap muka, kita adakan kegiatan-kegiatan yang membuka artis ke adik-adik yang baru. Kalau di Unuja ada yang pramuka, betul ada pramuka, tidak hanya di Bakti Husyada kan, klinik gitu kan. Iya. Gak tahu kantornya Racana sudah dipindah kemana. Saya sudah sejak saya dipindah ke sini ini sudah mulai sudah kontak dengan Rudi. Rudi nggak pernah koordinasi. Jadi dulu kan saya kasih di mana ya? Di sana itu kayaknya di gedung di Stikes itu dulu ya kan, sebelum setelah itu kan dipindah, diambil oleh pengurus BEM Stikes kan. Saya minta ke Pak Buber di sini di FT Set Timur itu yang menghadap ke barat itu dulu. Nggak tahu sekarang. Tetap di sana Pak. Tetap di sana. Iya, saya sempat masuk ke sana kayak mau roboh itu dah. Yang di FKS itu. Iya. Kayu itu kan. Iya, yang menghadap ke barat itu, kubu itu kan. Cuman sebetulnya harapan Pak Rektor sebetulnya pramuka sangat luar biasa.
sangat luar biasa, ujung tombak Mas. Mungkin dulu Kowi sempat yang waktu di Magelang itu sempat hadir membincang-bincang dengan Pak Rektor. Setelah pulang ke sini dengan Pak Bahrul juga, pandangan untuk pramuka ke depan luas. Sempat waktu saya di BAUK itu ditanya oleh Pak Lukman suruh buat profil pramuka yang tertulis mulai dari tahun berapa pramuka ada di Indonesia, jadi ditulis. Itu kan sempat pimpinan itu kan kalau hari Kamis dengan cintanya Pak Rektor ke pramuka itu pakai seragam pramuka. Hari Kamis itu ada pilihan antara kaos dengan pramuka. Ini karena kedua cintanya pramuka, bentuk kecintaannya pimpinan itu. Tapi sekarang kok sudah mulai lembek ya? Iya, faktor itu mungkin faktor kurang clear semangatnya adik-adik, kurang komunikasi dengan adik-adik itu mungkin. Kalau pendapat saya seperti itu, karena ya saya meyakini memang setiap pemimpin itu ada iya. Kalau Kak Rudi orangnya seperti ini, kalau Kak Kowi orangnya seperti ini, kan masih 2 periode kan? Iya, masih 2 periode. Iya, masih 2 periode. 3 sama sekarang. Kapan yang ganti Rudi siapa? Kak Rudi KDR kedua kalinya sudah. Oh, 2 kalinya sudah? Iya. Oh. Yang kemarin sama Kak Husnul, partnernya. Yang tahun sekarang sama saya. Oh, sudah 2 kalinya. Saya kira siapa? Yang dari Gontor itu, yang aktif di Bakti Husyada itu, cowok? Niam. Saya kira Niam ketua SBH sama Aan. Oh. Boan. Bagus memang. Niam itu memang basicnya di Gontor Pramuka. Kalau itu memang ya lagi-lagi sebetulnya kalau sudah memiliki rasa cinta ke pramuka ya mungkin senang lah, walaupun tak senang dulu lah, insya Allah pada akhirnya paham, insya Allah. Kan ada beberapa yang sudah saya pimpinan yang sudah punya KMD itu Widat, Khonain, KMA, yang punya KMD ya Kak Desri yang cowok, Rasulullah kemarin, Rasulullah yang ikut yang di sini kan. Iya. Kalau Kak Jasri dengan Bu Widat di luar kayak Rasulullah. Terus yang KPD itu Kak Farhan sendirian. Terus KML saya Samsul. Itu. Jadi sementara sebetulnya kalau dikumpulkan orang-orang yang sudah mulai mengerti kata ini enak sebetulnya kita ngumpul bagaimana pramuka ke depan. Dan selama pandemi ini jangan komunikasi. Iya, sulit. Kalau semisal nanti saya sebenarnya sudah dari jauh-jauh hari semenjak setelah dilantik itu disuruh buat proker Racana sama Kak Kowi. Dari harian, mingguan, sampai bulanan dan tahunan. Sudah saya susun semua tapi belum ada koordinasi dengan Kak Rudi. Kak Rudi sulit dihubungi. Jadi saya mau biar dah jalan sendiri dulu kayak gitu. Jadi ya? Semisal nanti proker itu sudah berjalan dan kakak-kakak diminta untuk apa mengisi materi, kira-kira bisa gak Pak? Insya Allah bisa. Selama itu jangan dadakan. Kalau ada Rudi Japrinya, terus yang penting dulu sebelumnya. Iya sebelumnya biar ada persiapan kan. Biar ada persiapan. Saya kira bisa sebetulnya. Karena apa? Kalau kadung kecintaan, tanggung jawab lagi kan. Tanggung jawab. Sebenarnya kalau yang penting koordinasi. Apa tujuannya? Terus kalau memang ada schedule, berikan schedule biar dipelajari terlebih dahulu. Sehingga tidak ngawur, ya kan? Tidak ngawur. Sebetulnya kalau Kak Farhan sudah masuk ke pengurusan Kewarcak, ini tambah enak sebetulnya. Di bagian Litbang Kak Farhan. Jadi kalau koordinasi dengan
Kak Farhan lebih enak dari warga, gampang, prosesnya gampang. Semisal kita mengadakan acara, kita mau mendatangkan di luar, atau ini gampang koordinasi, tinggal saja betul kan kami ya buat proker sampai dalam bulanan, mingguan, terus hari ya tahunan. Ya apa yang menjadi titik utamanya, kalau memang bulanan kegiatan seperti apa, anggarannya berapa, pesertanya berapa kan. Mungkin dulu ke Kowi jebolnya seperti itu, dan terasa memang tidak hanya di Racana tapi di SMA, di SMP ini rangkul semuanya kan. Sampai adik-adik yang di SMA itu, yang Racana dulu kan sempat membina kan ya, membina itu yang menjadi kesan. Sampai pembina keliling turba, tujuannya apa? Yaitu saling biar ada keterikatan antara Racana terus penegak dengan apa istilahnya, penggalang. Iya kan, ada keterikatan, yang tidak paham jadi paham. Sampai sekarang nggak ada. Ya mungkin satu sisi masalah pandemi itu yang nggak boleh ngumpul-ngumpul. Mungkin nanti di 2021 aktif kembali. Siap. Kemarin hari apa ya Kak Rudi? Bukan kemarin, 3 bulan yang lalu kayak konsultasi itu. Ya itu, kayaknya ada masalah apa Rud? Sampaikan kalau memang ada masalah, kita kumpulkan. Kak, pengurus Racana ke SBH semua. Oh masalah itu iya memang. Saya bacanya karena satu, gak ada kegiatan, yaitu itu saja malas. Sehingga mereka terkesan bosan. Aan itu kan orangnya aktif, Aan itu. Iya. Aktif orangnya itu. Mohon maaf, dia jiwa-jiwa mentalnya mental laki-laki mentalnya. Ya kan? Bagus, berani memang. Suka orang-orang seperti itu. Itu kalau sudah bertugas sampai selesai. Dulu itu kan ketika wisuda itu kan satu komando itu. Waktu 2019 kan ya? 2018 kan ya? 2018. Pramuka tampil. Ada hari santri. Pramuka tampil. Gak tahu ini ke depan ini pramuka ini gimana. Kalau yang kepimpinan yang saya terbaca itu adalah Minwa. Dulu pramuka, ya kan? Dulu pramuka, sekarang Minwa yang terbaca. Minwa itu sudah mulai nampak kegiatannya, nampak kepimpinan. Pramuka ini perlu kembalikan ke seperti masa-masanya kan. Kalau nanti yang memimpin, ayolah kita saling sharing ya. Siap, yang penting tidak berbenturan dengan tugas, itu saja. Sekarang kan Kamis libur, kegiatan Permawa itu di mana nanti? Iya kan? Kan libur sekarang. Selama pandemi nggak tahu selanjutnya apa selamanya. Kan selama ini nggak ada kegiatan kan? Kalau yang pulangan kemarin kita di online kegiatannya. Oh, seminar kok kayak gitu. Iya. Andai kata Korkowi itu masih semester bawah, banyak generasinya. Kan turun sampean ya. Banyak generasinya. Kan biasa kan ngajar di MNN. Dikasih tugas membina pramuka juga. Sempat kita dari perwakilan Racana disuruh ngajar setelah
selama liburan ujian semester berapa kemarin ya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi Ya, yang libur 1 bulan kampus. Selama 1 bulan kita ngajar di Min-M 5 orang. Saya, Aan, Nuril, Abror sama Niam. Di Abror di mana sekarang? Abror nggak tahu, ada di Madura. Belum balik Belum. dengan Mahbubnya. Mahbub kurang tahu. Iya. Itu jebolan di pondok itu kan sama-sama pramuka dulu di pondok. Sama-sama pramuka. Kalau Abror memang sudah SMA nggak ya? Dengan Mahbub itu. Oh, Lidi satu pondok. Iya, Mahbub, Abror itu satu pondok dengan saya. Cuman lebih awal saya lah. Saya di pramuka itu di tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2008 kayaknya. Kelas 2 SMA saya ikut. Karena dasarnya saya ikut pramuka itu khawatir di tempat tugas itu ada disuruh ngajar pramuka. Saya kan kuliah itu 2011 kuliah. Di sini nggak ada pramuka memang. Iya. Baru saya lulus